Bismillah walhamdulillah alladhi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamulah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini hariku anak-anak kita mulai sekolah, insyaallah ya. Ada satu program khusus sekarang diluncurkan oleh Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Ibu ya, apa namanya gerakan ayah mengantar anak. Jadi hariko yang mantan anak ke sekolah ayah, ibu jangan namuah. Ya Bu, ibu tunggu saya di rumah. Bayangkan beko Bapak Ibu, alangkah repotnya ayah menungguan apalagi anak TK. Biasanya kalau anak TK itu minta ditungguan dulu. Bahkan ada orang tua yang sampai masuk kelas tuh mah. Ya alhamdulillah. Dinikmati Bapak Ibu. Lai siapa? Kok agak ragu lainnya kok? Lai. Alhamdulillah. Jadi beko ayah yang mantan anak ke sekolah lai. Ya, biar terasa Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang anakku disarahan sih ke pembantu yang mantan ke sekolah kan, pembantu yang ngurus adunya kan. Ya, kalau lah tibu anak di sekolah laman anak ayah kok bekerja lah. Baik Bapak Ibu, dek karena ayah kini kok kepai ke sekolah, kita ndak lama-lama insyaallah. Ya, kenapa ayah? Karena ayah itu pedoman. Ayah itu panutan, ayah itu yang akan diikuti, ayah itu imam. Kesemuanya harus ikut ayah. Di dalam keluarga, kalau di dalam sholat yang jadi pedoman, yang jadi panutan, yang akan diikuti namanya imam. Ya, imam itu yang diikuti. Tapi Bapak Ibu, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, selesai sempurna takbirnya, maka bertakbirlah. Idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah sempurna pada posisi rukunya, maka silakan ruku. Idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka sambutlah nanti dengan kalimat Rabbana walakal hamdu. Kemudian sampai seterusnya. Sampai pada akhirnya nanti idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam kemudian salat berdiri, maka salat berdirilah semuanya. Idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, kata Rasulullah. Kalau imam salat duduk, maka salat duduklah semuanya. Jadi kalau dapat imam yang sholatnya duduk, Bapak Ibu, awak makmum harus sholat duduk seadanya. Itu sabda Rasulullah di hadis riwayat Imam Muslim itu Bapak Ibu. Makanya imam itu dipilih orang yang memang sempurna, paripurna.
Dan orang-orang yang tagak di belakang imam itu memang orang-orang yang memang siap untuk menjadi imam kapan saja. Kalau sekiranya imam pada waktunya nanti dia batal misalnya kan, maka yang di belakang itu jadi imam. Ya, maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang sholatnya pakai alat bantu misalnya, ya apa-apa ambo terutama kalau ada yang sholat pakai alat bantu, pakai kursi, jangan ngotot duduk di belakang imam, jangan ngotot sholat di belakang imam. Kalau awak sholatnya pakai alat bantu, bukan terlarang, bukan haram Bapak Ibu, karena dikhawatirkan nanti di satu tempat ada tuh Bapak Ibu, ada tuh di satu tempat, ambo ketemu Bapak Ibu, beliau tuh sholat pakai alat bantu, pakai kursi. Lah diingatkan, Pak, bisa enggak apa di pinggir? Jawabannya itu senyum. Apa jawabannya? Iko musaji tanah wakaf ranggai den. Itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi kalau tanah wakaf ranggai awak itu awak ya yang harus disikonda Bapak Ibu. Karena apa? Kalau awak pakai kursi lalu kemudian di belakang imam posisinya, sekiranya imam batal, tentu yang iko maju jadi imam. Berarti kan imam duduk itu kan imam yang sholatnya sholat duduk. Kalau seandainya beliau yang jadi imam, maka semuanya harus sholat duduk. Begitu Bapak Ibu. Termasuk juga nanti kalau misalnya Bapak, kalau kita sholat di rumah, Bapak sholat duduk jadi imam, maka ibu mesti sholat duduk sebagai makmumnya. Tidak bisa sholat berdiri. Ya, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un." Kalau imamnya sholat berdiri, sholat duduk, maka sholat duduk semuanya, kata Rasulullah. Sampai di situ kepatuhan kita kepada imam Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ya walaupunlah bantu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan pedoman, banyak juga makmum konon melawan ke imam. Bukan makmum ko, makmum tu. Banyak juga makmum tu yang melawan ke imam Bapak Ibu. Ya, maka lahirlah kemudian istilah dalam fikih al-ahwalul makmum. Kondisi-kondisi atau kalau bahasa awaknya, bahasa sederhananya parangai makmum. Ahwalul makmum itu parangai makmum. Ya, bahkan ada 5 macam Bapak Ibu. Ba'a parangai makmum itu yang pertama ada makmum namanya musabaqah. Musabaqah. Apa musabaqah itu? Kita lihat nih. Musabaqah, al-musabaqah wa hiya ay yasbuqal ma'mum al-imam fi takbir awil ruku' awil sujud awil salam aw ghairiha. Musabaqah itu makmum mendahului, menyalip imam, baik itu ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, bahkan sampai salam. Makmum-makmum yang suka mendahului, mungkin nyusangko, musajiko, salat berjamaah ko arena balap mungkin. Imam alun ruku, beliau kolah ruku duluan. Imam alun sujud, beliau lah sujud duluan. Imam alun bangkit, nyolah bangkit duluan. Ada enggak Bapak Ibu? Tapi di musajiwan ada kan? Ya, enggak ada kan? Ya, nyo tahu. Imam ko lah selesai membaca ayat mah. Baru imam ka bersiap-siap rukuk, hanya rukuk duluan. Ada makmum seperti itu? Ada Bapak Ibu. Calilah perangai makmum tuh, kurenah makmum tuh. Ada tuh. Ya, yang suka mendahului imam. Nah, orang-orang yang suka mendahului imam ko ba'a hukumnya, kita lihat. Tuhramu musabaqatul imam fi shalah wa man sabaqahu 'aliman dzakiran batalat salatah. Diharamkan mendahului imam di dalam salat. Haram hukumnya kiranya Bapak Ibu. Jadi mendahului imam dalam salat itu hukumnya haram. Wa man sabaqahu 'aliman dzakiran batalat salatah. Sia yang mendahului imam secara sadar, tahunya nyo telah mendahului imam, maka batal salatnya. Batal salat.
Itu dia konsekuensinya. Aduh, bahkan mohon maaf Bapak Ibu, itu kalau secara sadar, awak sadarlah menyalip imam, maka batal sholatnya. Nah, awak perbaiki dong misalnya kan, batal. Tapi kalau awak tidak tahu Ustaz, nah kita lihat, amma takhalluf anhu fa inna takhallafa anil imam li udhrin kama law saha aw ghafal aw lam yasma'il imam hatta sabaqahu fa innahu ya'ti bima takhallafa bi mubasyarah. Kalau awak mendahului imam itu karena lupa, karena lalai, atau karena tidak mendengar peringatan dari imam, aba-aba dari imam, misal Bapak Ibu, ya bisa jadi ya mungkin karena tidak mendengar peringatan dari imam, misalnya imam masih sujud, awaklah bangkit duluan. Ya, kan ada tuh dape imam misalnya yang lama sujud terakhirnya. Awak ndak biasa berimam kayaknya tuh. Tahu-tahu dape imam yang lama sujud terakhirnya. Sangko awak imam ko lah bangkit. Ya, walaupun imam biasa misalnya, makanya Bapak Ibu, sebaik-baik makmum itu adalah makmum yang mengenal imamnya. Dan sebaik-baik imam yang mengenal makmumnya. Makanya dulu tahun lalu ya Pak Ibu, pernah kita bahas ya kriteria imam kan? Kriteria imam. Imam itu harus kenal dengan makmumnya. Nah, imam kita. Le kenal jamaah makmum sebenarnya. Bukan hanya namur dah. Ya, harus tahu kondisi makmum. Ada ndak di antara apa ibu kita konan sakit lutut, dia tahu? Lai. Alhamdulillah. Ada ndak di antara makmum awak ko, apa ibu awak ko yang baru sehat dari vertigo? Harus tahu tuh. Ya, harus tahu tuh Bapak Ibu. Untuk agunonyo itu supaya makmum bisa maga. Oh, beliau ibu ko baru sehat dari vertigo petang. Beliau hadir ke masjid. Kalau beliau hadir ke masjid, tidak mungkin beko mula-mula ruku atau sujudnya. Itu harus tahu. Ya, ada tahu korida. Tambah kerja imam jelek. Ya, harus mengenal itu. Maka sebaik-baik makonya Bapak Ibu, imam yang baik itu adalah imam ratib. Imam yang baik itu imam ratib, imam yang dipilih di tempat itu. Maka yang berhak menginjak sajadah imam itu memang imam yang kita pilih bersama. Ustadz Mirwan ya, Ustadz Mirwan yang berhak menginjak berdiri di situ. Kemur zaman tidak berhak gitu Bapak Ibu. Tidak berhak kemur zaman di situ tanpa izin Ustadz Mirwan. Tidak ada hak kemur zaman di situ. Tidak boleh nyelonong nggak mau maju ke situ tuh. Oh, karena yang Bapak Ibu. Karena yang mau di syariat. Ya, itu dia. Ya, karena kalau imam ratib berarti makmum kan kenal dengan imamnya. Imam tahu juga dengan makmumnya. Gitu dia Bapak Ibu. Ya, kalau Ustadz Mirwan yang jadi imam, begini karakter sholatnya. Kalau Ustadz Mirwan jadi imam, standar rukunya segini, standar sujudnya segini. Kita kan harus tahu itu Bapak Ibu. Kalau seandainya ada 2, 3 misalnya imam awak di masjid kau kan, kalau si A jadi imam biasanya ayatnya panjang. Kalau si B jadi imam biasanya sujudnya lama. Kalau si C jadi imam biasanya kok main capek sih kok. Harus kenal itu supaya kita bisa menyesuaikan. Supaya kita bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah di masjid kita kan Ustadz Mirwan satu-satunya. Itu tidak tergantikan itu. Ya, dan kita semua tahu karakter sholat Ustadz Mirwan. Kalau Ustadz Mirwan jadi imam, begini karakter sholatnya. Nah, biasanya sujudnya lain tidak lama-lama benar. Kiranya Ustadz Mirwan kok punya permintaan khusus. Ya kami nilai saja. Amin kan lah sama-sama. Amin. Kalau perlu gitu mantan bisa sama-sama Pak Ibu. Ya, terus sewa 3 buah susu kan. Ya. Misal, panjang sujud beliau misalnya panjang sujudnya saat itu. Awak menyangkau biasanya Ustadz Mirwan kan sebentar sujudnya sekian ya. Lah salah sewa membaca bacaan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tambah doa seketik misalnya kan. Biasanya Ustadz konya agak duduk lagi. Kiranya waktu itu tuh panjang sujudnya. Ndak tahu awak doh. Awak lah duduk saya dulu. Ketika duduk tuh kiranya imam kita masih sujud.
Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau sekiranya itu terjadi, fa innahu ya'ti bima takhallafa bihi mubasyarah. Kita mesti kembali lagi. Ya, kalau nampak imam masih sujud, karena tidak tahu itu. Kalau nampak imam masih dalam posisi sujud misalnya yang seperti tadi kita ambil contoh, maka kita mesti kembali sujud. Jangan ditunggu, tunggu setelah imam bekunyo ka duduk aja tunyo tahiyat akhir tunyo ajar. Kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu, maka batal sholatnya. Kalau itu yang dilakukan. Oke? Nah, tapi kalau kembali kita sujud mengikuti imamnya, maka la haraja alaih. Tidak ada dosa baginya. Ya, kenapa? Karena ketidaktahuan tadi. Paham Bapak Ibu? Itu yang pertama. Namanya musabaqah, mendahului imam, menyalip imam. Yang kedua namanya muwafaqah. Muwafaqah itu bersamaan dengan imam. Imam ruku, langsung lo menggari ruku. Imam nampak ke menggari tagak, tagak lo langsung bersamaan, berbarengan, baik itu gerakan ataupun bacaannya dengan imam. Itu dia. Nah, makanya imam itu diupayakan diselaraskan antara bacaan dengan gerakan supaya nanti dia tidak tersalib dan tidak terbaringi oleh makmumnya. Diselaraskan antara bacaan dengan gerakannya. Ketika imam dalam bersedekap lalu kemudian mau ruku, kalimat takbir intiqalnya itu sejalan dengan pergerakannya mau ruku. Allahu Akbar. Jadi ketika bar itu selesai, posisi rukunya sudah sempurna. Nah, baru kemudian makmum ikut ruku. Begitu harusnya kan. Ya, tapi kan ada makmum tuh yang takaja. Ada tuh makmum tuh yang takaja Bapak Ibu. Sehingga bersamaan dengan imam. Nah, kalau muwafaqah ini bagaimana hukumnya? Al-muwafaqah wa ya ayyata an tatawaffaqa harakatul imam wal ma'mum fil intiqal min ruknin ila ruknin akhar kat takbir aw ruku' wa nahwihima wa hadza makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau alun salasai imam magi haba-haba Bapak Ibu awaklah bergerak, maka itu hukumnya makruh. Iko banyak kau nampak. Ya, banyak tuh Bapak Ibu. Makruh itu hukumnya. Makruh itu seperti yang sering kita sampaikan dari kata karoha. Karoha yakrahu kurhun, benci artinya. Makruh itu isim maf'ul, dibenci. Jadi perbuatan itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya hal itu kita hindari. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti. Nah, kalau mengikuti tentu di belakang. Kalau mengikuti tentu di belakang. Artinya selesaikan imam dulu, selesaikan aba-abanya secara sempurna, baru kita ikut. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Nah, yang mengikuti inilah yang mutaba'ah inilah yang wa hiya al-amrul matlub, kata Imam At-Tuwaijiri. Inilah yang disyariatkan. Ikulah yang disuruh. Mengikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam kabbaro itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu waktunya telah berlalu, telah selesai past tense. Berarti apabila imam telah selesai mengucapkan takbirnya, telah sempurna takbirnya, fakabbiru, maka segera ikuti. Begitu caranya. Itu kaidahnya. Dan dia pakai huruf fa di situ Bapak Ibu. Apabila imam telah selesai memberikan aba-aba, telah selesai. Bukan sedang. Telah selesai memberikan aba-aba, fa. Fa itu harfu atfin bila hudud. Huruf ataf yang menunjukkan tanpa jeda. Dia menjadi jawab dari idza. Jawab syarat namanya.
Maka kalau imam telah selesai mengucapkan takbir, jangan kasih jeda, kabbiru, segera kita bertakbir. Tapi tunggu selesai dulu. Kalau imam telah selesai bertakbir, baru kita bertakbir. Kalau imam telah selesai mengucapkan takbir, telah sempurna posisi rukunya, baru kita ngikut ruku. Begitu ya. Ya, makanya kalau dilakukan belum selesai tadi itu, kalau belum selesai imam berikan aba-aba bahkan bersamaan dengan imam, hukumnya makruh. Kalau mengikut imam dah selesai, imam memberikan aba-aba, memberikan perintah, baru kita ikut. Inilah yang ada di dalam syariat. Inilah yang disunnahkan. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, yang kampe lah ya Pak Ibu. Yang kampe namanya mukhalafah. Apa mukhalafah itu? Wahya ayyata'akhkhara al-ma'mum an imamihi hatta yadkhula fi ruknin akhar. Makmum terlalu lambat dari imamnya. Ada enggak? Ada juga. Tapi kalau diskon ada kan Pak Ibu kan? Enggak. Nah, kalau kini enggak ada kan Bapak Ibu? Oh kini enggak ada. Ini waktu sholat adanya. Makmum terlalu lambat dari imamnya. Imam lah duduk tahiyat akhir dan beliau kok masih sujud je baru naik. Aduh. Tuh banyak Bapak Ibu. Banyak tuh yang bentuk itu tuh. Lah duduk imam lah membaca tahiyat imam, lah separuh lo tahiyat imam kok dan beliau kok masih sujud je baru naik. Tidak tanya, bakal lama mana sujud? Kata Ustaz Kamal Zaman, sujud itu kan waktu terbaik untuk berdoa. Makanya mau banyak doa katanya kan. Ya sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Ya apa kata Rasulullah? Waktu yang paling akrab antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah indas sujud. Faktirud doa, perbanyak doa. Ya kan sampai posisi itu. Waktu ruku, waktu i'tidal, waktu sujud, sebelum salam. Ini kan waktu-waktu terbaik untuk berdoa nih Bapak Ibu. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika sebelum salam, ini waktu terbaik untuk berdoa. Maka ambil momentum ini untuk berdoa. Ya, tapi tentu kalau kita berjamaah harus diselaraskan dengan imam. Kalaulah disuruh de imam tagak walai. Kalaulah disuruh de imam sujud awak lai. Kalaulah disuruh de imam duduk lah walai. Ya, iko indah imam lah duduk awak masih sujud juga baru lai. Itu pahlawan namanya tuh. Ya, pahlawan ke imam. Nah, tuh orang-orang yang bantu itu tuh orang-orang yang pahlawan ke imam tuh, Ibu. Pahlawan tuh. Ya, bangkit kita. Bukan tanda kepatuhan kepada Allah itu Bapak Ibu. Itu tanda pahlawan ke imam. Tanda pahlawan. Kalau ingin sujud lama panjang doa dalam sholat sendirian. Kalau sholat surang pupulah beratalok dewa. Iko ndak sholat surang main capek saya kan. Pas tiba sholat berjamaah ndak tanggung tunjukan kesolehannya. Itu dia. Itu ndak boleh Bapak Ibu, ndak boleh. Ya, harus ikut dia. Bahkan kalau sekiranya melewati satu rukun sempurna, itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau terlalu lambat dari imam tadi itu, mukhalafah, itu juga makruh hukumnya. Yang kampe mukhalafah, itu makruh hukumnya. Dan kalau melewati satu rukun sempurna, maka hukumnya menjadi haram, sholatnya menjadi batal. Apa contohnya? Ruku. Nah, ketika imam ruku, beliau ruku. Di saat imam i'tidal, beliau masih mengambil posisi ruku. Masih berdoa aja baru lagi. Ya, masih ruku. Lah separuh i'tidal imam masih ruku. Makruh tuh mah. Nah, ketika imam mengucapkan kalimat Allahu Akbar untuk sujud, beliau baru bangkit untuk i'tidal. Kalau kebangkitan beliau untuk i'tidal itu
Setelah imam mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka sholatnya batal. Tapi kalau bangkitnya itu sebelum imam mengucapkan kalimat bangkit dari ruku, sebelum imam mengucapkan kalimat Allahu Akbar bergerak untuk sujud, maka hukumnya makruh. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi itu bisa membatalkan sholat itu. Hati-hati. Ya, terlalu lambat dari imam itu juga bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Maka makmum terbaik itu mutaba'ah, mengikuti imam dengan segera. Oke, sampai nomor 1 tadi apa Bapak Ibu? Ndak dapat, ndak boleh pulang doa. Nomor 1 apa tadi? Musabaqah, menyalip imam. Yang kedua, muwafaqah, bersamaan dengan imam. Yang ketiga, mutaba'ah, mengikuti imam. Yang keempat, mufaraqah. Ya, mukhalafah ya. Mukhalafah, yang keempat terlalu lambat dari imam. Yang kelima terakhir mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari imam. Ya, boleh hendak kita memisahkan diri dari imam? Saya lihat kondisinya. Kalau imam yang melawan ke makmum, maka makmum boleh memisahkan diri dari imam. Kan sejatinya makmum yang ikut imam. Kiranya imam kok salah. Ya, mungkin salahnya karena batal, mungkin pula salahnya memang karena kealpaan dia. Contoh Bapak Ibu, sholat sampai rakaatnya, lah selesai sampai rakaat, imam kok yang tagak balik. Tagak untuk rakaat yang kelima. Lah diingian dek makmum, awak yakin Bapak Ibu, awak yakin kok sebagai makmum lah sampai rakaat. Imam tagak, lawa ingian subhanallah. Yang mengingian itu pun Bapak Ibu perlu sampaikan, yang mengingian imam itu baik yang mengingatkan bacaannya maupun yang mengingatkan dengan kalimat subhanallah, itu hendaknya orang-orang yang di dekat imam ini. Ya, jangan teriak-teriak lo di sudut situ, jangan. Ya, cukup yang di belakang imam ini. Makanya yang di belakang imam ini orang yang harus ready untuk menjadi imam, harus siap untuk mengingatkan imam kapan saja kalau imamnya salah atau terlupa, yang di belakang imam ini. Ya, maka upayakan posisi orang-orang yang di belakang imam ini memang orang-orang yang memang siap, wakil-wakil atau calon-calon imam. Itu dia. Nah, kalau sekiranya imam alfa, imam bangkit misalnya untuk rakaat berikutnya, untuk rakaat kelima, sementara sholat sudah selesai 4 rakaat, diingatkan oleh orang sini, subhanallah, ndak juo turunnya doh, subhanallah, ndak juo menggarinya doh, subhanallah, lah 3 kali diingatkan dek makmum, ndak juo namuhnya turun doh atas arah selalai. Bapak ibu boleh duduk, pisahkan diri dari imam, boleh tuh, memisahkan diri dari imam, lanjutkan sholatnya surang, niat memisahkan diri dari imam. Ya, niatkan memisahkan diri dari imam, sholat surang, selesaikan sholatnya. Boleh itu Bapak Ibu. Oke, tapi kalau ndak ada yang mengingian, imam tagak misalnya kan, tagak lo bersama-sama. Itulah, bersama-sama tuh mah bondono tuh. Ya, itu dia. Oke, itu mufaraqah namanya, memisahkan diri dari imam. Dan boleh juga Bapak Ibu kalau misal imam kok batal, tapi nyonak ngaku. Lah jale-jale imam kok batal, pas ruku' tadanga. Kan tuh imam tadi itu ndak juga nyo ngaku doh, nyo ta'arihan nyo salatnya, maka boleh diambil alih. Jadi kalau dapat imam yang batal lah melanggar konstitusi, kok ke situ penyo? Lah melanggar konstitusi, boleh kita melawan ke imam Bapak Ibu. Boleh ya, mau memprovokasi saja. Nah, gitu dia. Oke, boleh kita memisahkan diri dari imam. Termasuk juga bahkan sebagian ulama mengatakan kalau awak tasasa. Misal Bapak Ibu, sholat di bandara. Bapak Ibu sholat di bandara. Iku keberangkatan Bapak Ibu lah menyesak.
Kiranya batamu awak ke solat, awak solat batamu imam, awak ikut solat berjamaah. Dah HP lo imam konyo pupuh lo surat sajadah di situ tuh. Iko nak kayo imam. Kalau dapet imam yang panjang ayatnya misalnya kan, jangan diambil lo terompa atau tekok lo nyo. Untuk yang di video itu kan, jangan. Misahkan diri aja dari imam lagi. Imam ko nak kayo kalau bentuk iko kodo terlambat lo mau beko naik pesawat koma ketinggalan mau koma. Dah, lanjutkan sholatnya, niatkan memisahkan diri dari imam. Lalu kemudian kan ke dalam kondisi darurat seperti itu. Niatkan memisahkan diri dari imam, lalu kemudian lanjutkan sholatnya sendiri. Imam membaca Al-Fatihah, imam membaca ayat, awak rukuk, silahkan lanjutkan sholatnya. Selesai sholat, keluar, dah, begitu dia. Namanya mufaraqah. Tapi mufaraqah ini melihat kondisi kalau memang imamnya sudah keluar dari tuntunan. Ya, sudah keluar dari tuntunan dan sudah dalam kondisi darurat, kita tidak mungkin lagi mengikut kepada imamnya itu. Begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Pak Ibu, sampai di situ ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Mantan anak awak lain? Ya, kalau enggak ada awak mantan anak ke sekolah sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.